Yang mulia para wakil talqin yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus Bapak Profesor Kiai Haji Hedi Sri Amsaputra dari Yogyakarta, yang pada malam hari ini juga sekaligus pemangku manaqib. Semoga beliau beserta keluarganya senantiasa istiqomah selalu Amin. dan selalu istiqomah, Amin. dimudahkan segala urusannya, Prof, dikabulkan Amin. Terima segala kasih Pak hajatnya. Kiai. Jadikan keluarga sakinah mawadah warahmah, sehat Amin. selalu, Amin. selalu sehat, panjang umur, Amin. berkah segalanya semuanya selamanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadir juga Kiai Haji Mahya Al-Bukri dari Jeddah, Kiai Haji Mustafa Al-Maduri dari Madura, Profesor Kiai Haji Raden Edi Sunario dari Bogor, Kiai Haji Anang Asari dari Surabaya, Kiai Haji Zainal Muttaqin dari Ungaran, Kiai Haji Hasan Bakri dari Makassar, hadir juga Kiai Haji Lalo Al-Hamid dari Jakarta, serta Profesor Kiai Haji Raden, nah, yang mulia Profesor Kiai Haji Rahmat Hidayat dari Yogyakarta. Budahaya Prof. Priyatno beserta keluarga besar yang telah memfasilitasi manakib online internasional ini, para petugas manakib yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, para ikhwan wal akhwat, tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Di mana saja berada, Allah berkahi semuanya segalanya selamanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min Amin. ibadihil Amin. Ya Rabbal Alamin. mu'minin. Melanjutkan pembahasan maqamat dalam tasawuf, malam hari ini maqam yang keenam, tinggal dua lagi, 6, 7. Insyaallah bisa dituntaskan. Maqam berarti hasil usaha, mujahadah serta latihan yang ketat dari murid yang serius, riyadoh mengamalkan, mengamankan dan melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Mahat Suryalaya Sirna Rasa PPKN. Malam hari ini adalah makom at-tawakkal. 7 makom at-tabati wal waro'a wal zuhudi wal paqoro wal sobaru wat tawakkal. At-tawakal adalah menyerahkan urusan hanya kepada Allah. Apapun urusannya. Tidak akan bisa menyerahkan urusan itu kepada Allah kalau tidak ingat dulu kepada Allah. Banyak orang yang pusing dengan segala masalahnya, lupa kepada Allah. Banyak orang yang ingin hajatnya, kebutuhannya banyak, tapi lupa kepada Allah. Banyak orang yang dicekam rasa takut, rasa khawatir, pasti lupa kepada Allah. Jadi untuk tawakal itu pertama adalah ingat dulu kepada Allah. Maksudnya meskipun berusaha dengan segala upaya, dengan maksimal, namun hati tetap pasrah total kepada Allah. Kita memang dituntut untuk berusaha ikhtiar, baik dengan tenaga, pikiran, maupun dengan harta. Tetapi hati kita selalu tawakal kepada Allah. Karena hasil dari usaha kita itu tergantung dari keridhaan Allah. Nah, terkadang disinilah letaknya rahasia. Allah ridho mewujudkan hasil usaha kita sesuai dengan harapan kita. Kuncinya sabar dan tawakal.
atau berprasangka baik kepada Allah. Kuncinya itu sabar dan berprasangka baik. Kalau kita sudah ingat kepada Allah, bertawakal kepada Allah, nah, pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Yang lupa aja, yang kafir aja masih diberi sama Allah. Apalagi yang ingat kepada Allah. Dan bertawakal menggantungkan semuanya segala sesuatu hanya kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Quran surah At-Talaq ayat 3. Jadi tawakal tadi apa? Tawakal tadi menyerahkan urusan hanya kepada Allah. Faida azamta fatawakkal Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran surat Ali Imran ayat 159. Apabila engkau telah membulatkan tekad. Jadi kalau kita sudah punya pilihan, punya tujuan, punya maksud, kemudian kita membulatkan tekad, kita bertawakal kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kamu kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Quran surat Al-Maidah ayat 23. Tawakal. Hadirin, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW adalah tauladan yang terbaik. Yakni bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan keselamatan di hari kiamat dan juga banyak mengingat Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ursilu naqati wa atawakkal iqolaha wa tawakkal. Seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku lepaskan untaku dan aku bertawakal. Baginda Nabi menjawab, ikatlah unta itu dan bertawakallah. Sahih Ibnu Hibban. Maksudnya, setelah ada usaha dari kita baru kita bertawakal. Jangan kita diam saja, tidak melakukan apa-apa, tapi bertawakal kepada Allah. Karena kita diberikan fasilitas oleh Allah, kemampuan oleh Allah, diberikan tangan, diberikan kaki, diberikan pikiran, badan sehat, berusaha, tapi hati kita bertawakal kepada Allah. Usaha kita semata-mata Allah yang akan mengabulkannya. Hadirin ikhwan wal rahimakumullah. Tawakal adalah makom dalam tasawuf setelah sobar. Bagi murid yang sudah di makom tawakal, maka terhadap segala sesuatu ia senantiasa menyerahkan segalanya hanya kepada Allah setelah ia melakukan ikhtiar melalui usaha dan doa. Ia memiliki keyakinan yang sangat kuat. Memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa segala sesuatu itu telah terlebih dahulu ada ketetapan dari Allah yang Maha menetapkan segala sesuatu. Makanya kalau saya
Setiap sesuatu yang memang bukan di bawah kendali kita keputusannya, saya bertawakal kepada Allah bahwa 1 triliun kali kita mau, kalau bukan ketetapan dari Allah tidak akan bisa. Sebaliknya, kalau itu sudah menjadi ketetapan Allah, 1 triliun kali usaha untuk menggagalkannya tidak akan bisa. Karena sudah menjadi ketetapan Allah. Jadi, walaupun kita bekerja keras, banting tulang, ya, tapi keyakinan kita bertawakal kepada Allah. Segala sesuatu itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah. Dan Allah, dan yakinlah bahwa usaha kita itu akan diijabah oleh Allah. Karena pernah Nabi bersabda, seluruh umatku akan masuk surga, kecuali orang yang nggak mau, orang yang enggan. Sahabat bertanya, kalau begitu, buat apa kami beramal lagi ya Rasulullah? Siapa itu yang orang enggan itu? Ya, kata Nabi, orang yang sudah ditetapkan masuk surga, dia akan beramal atau berbuat perbuatan ahli surga. Sebaliknya orang yang ditetapkan masuk neraka, perbuatannya ya sejalan atau sesuai dengan amalnya ahli neraka. Demikian juga dalam usaha kita. Ya. Karena kita akan menjemput ketetapan Allah itu sesuai dengan usaha kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana amrullahi qadarum maqduro, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Quran surat Al-Ahzab ayat 38. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa ta'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Hendaklah engkau tahu bahwa sesuatu yang ditakdirkan akan menimpamu tidak mungkin luput darimu. Dan segala sesuatu yang ditakdirkan luput darimu pasti tidak akan menimpamu. Al-Hadis. Hadirin ikhwan wala rahimakumullah. Oleh karena itu, orang yang sudah di makom tawakal, ia tidak akan merasa khawatir ataupun takut jikalau hasil tidak sesuai harapan, sebagaimana yang ia telah usahakan. Karena hakikat hasil dari usaha adalah mutlak milik Allah. Ia akan senantiasa ridho dengan ketetapan Allah, yang ia yakini bahwa apapun hasil dari usahanya itu, itulah yang terbaik yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ridho. Pokoknya makom yang tertinggi nanti yang ketujuh adalah ridho. Orang yang sudah berada di makom tawakal, ia akan senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Ia memiliki keyakinan bahwa Allah telah menetapkan yang terbaik untuk dirinya. Dan oleh karenanya, jiwanya pun menjadi tenang dan tentram. Sikap inilah yang menghantarkan ia kepada makom ridho atas ketetapan Allah untuk dirinya. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Dikisahkan suatu ketika Nabi Muhammad SAW menjenguk seorang badui yang sudah tua, yang sedang sakit demam. Seperti biasa Nabi SAW mengucapkan, la ba'sa, tohurun insya Allah. Yang artinya tidak apa-apa. Semoga penyakitmu ini menjadi pembersih dosa, insya Allah. Tentu ucapan Nabi ini bukan hanya sekedar doa, akan tetapi inilah sebuah optik ilahi, yakni cara pandang untuk merubah musibah menjadi anugerah. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh seorang muhadits ternama Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk menjenguk seorang Arab Badui. Ibnu Abbas berkata, adalah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika menjenguk orang sakit, beliau berkata, la ba'sa, tohurun insya Allah. Tidak apa-apa, semoga menjadi pembersih dosa insya Allah.
Maka beliau berkata kepada Arab Badui itu, la ba'sa tahurun insyaallah. Orang itu menjawab, pembersih dosa? Tidak. Justru ini adalah demam yang mendidih pada seorang lelaki tua yang akan menghantarkannya ke kubur. Maka Nabi SAW bersabda, Fana'am idzan. Kalau begitu, ya demikianlah. Hadis riwayat Bukhari. Alih-alih mengamini doa Nabi yang penuh dengan rahmat itu, Arab Badui itu justru menumpahkan keluh kesah atas penyakit yang dideritanya. Ia menepis tawaran langit itu dengan kalimat yang penuh keputusasaan. Pembersih dosa? Tidak. Ini adalah demam yang mendidih, yang menimpa orang tua, yang akan mengantarkannya ke kuburan. Nauzubillahi min dzalik. Alih-alih ia menerima pengampunan Allah yang disampaikan oleh lisan Nabi, ia malah memilih untuk menjemput takdir terburuk yang ia bayangkan. Oleh karena itu, kita mesti selalu mengaminkan dan berprasangka baik kepada siapapun dari doa yang ia panjatkan untuk kita. Riwayatkan ketika mendengar jawaban Arab Badui itu, wajah Nabi berubah. Bukan marah, melainkan sebuah ketetapan yang menyiratkan kesedihan. Beliau mengucapkan kalimat singkat yang menggetarkan, Fana'am idzan. Kalau begitu, ya demikianlah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari riwayat ini dan selalu berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Pangersa Guru Agung kita sering menyampaikan firman Allah tentang ini. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dan kesesatan yang nyata. Dengan kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, dengan kita senantiasa bertawakal kepada Allah diiringi dengan usaha dan doa dan senantiasa berprasangka baik terhadap doa-doa yang dipanjatkan untuk kita, maka kita akan menghantarkan kita kepada makom tawakal dan makom ridho atas ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Semoga kita dijadikan hamba Allah yang senantiasa bertawakal kepada Allah dan senantiasa dibisakan istiqomah untuk itu. Amin ya rabbal alamin. Hmm. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih atas perhatiannya, berkah segalanya semuanya selamanya. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.